Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Imam Hakiki dari PAIJ semester 3 NIM 323. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam di Nusantara dari awal masuknya Islam sampai perguruan tinggi. Pada abad 7 Masehi, agama Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, budaya, dan politik. Sejarah masuknya Islam di Indonesia antara lain melalui teori berikut. Pertama yaitu teori Mekah. Masuknya Islam di Indonesia pada masa abad 7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan adalah Haji Abdul Karim Amrullah pada tahun 1958. Yang kedua adalah teori Gujarat. Proses kedatangan Islam ke Indonesia berawal dari Gujarat pada abad 7 Masehi atau abad ke-13. Tokoh yang memperkenalkannya adalah J. Penipel dari Universitas Leiden pada abad 19 Masehi, yaitu tidak langsung dari Arab tetapi pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan datang ke Indonesia. Yang ketiga adalah teori Persia. Proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Iran. Tokoh yang memperkenalkannya adalah Husain Joyoningrat, sejarawan asal Banten, yaitu dengan adanya persamaan budaya tradisi Asyura. Dan yang keempat adalah teori Cina, yaitu teori orang asing yang pertama kali datang ke Indonesia pada abad 7 Masehi, yaitu Khalifah Utsman mengirim delegasi ke Cina mengenai ajaran Islam. Jalur masuknya Islam di Indonesia antara lain melalui saluran perdagangan, saluran perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan politik. Selanjutnya pada 1596 Masehi atau abad ke-16, Belanda masuk di Indonesia. Belanda masuk di Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Tujuan Belanda datang ke Indonesia yaitu dengan sebutan 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Tempat yang pertama kali didatangi adalah Banten. Berikut adalah kebijakan Belanda, antara lain diskriminasi, bertujuan untuk membentuk elit sosial Belanda, pengawasan untuk pembatasan dalam pendidikan Islam, dan dasar pendidikan bersumber dari pengetahuan dan kebudayaan Barat. Selanjutnya pada 1942 atau lebih tepatnya abad 19 Masehi, Jepang datang ke Indonesia setelah Belanda mengalami pemberontakan karena Indonesia mulai gerak aktif melawan Belanda. Kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan yang positif antara lain mendirikan kantor urusan agama baik tingkat provinsi maupun nasional. Yang kedua, mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia. Ketiga, mendirikan BPUPKI dan PPKI, mendirikan bidang militer, pendidikan yang demokratis, agraris, dan adil. Selanjutnya yang negatif adalah menuntut rakyat patuh dengan Jepang. Yang kedua, rakyat wajib membungkuk badan ke matahari setiap hari. Yang ketiga, tanam paksa atau kerja rodi. Yang keempat, rakyat tidak patuh maka dihukum mati. Yang kelima, program wajib militer. Selanjutnya, kondisi pendidikan Islam pada masa Jepang. Pendidikan Islam dapat bergerak leluasa. Yang kedua, sistem pendidikan yang diterapkan sama dengan masa penjajahan Belanda. Baik, selanjutnya tahun 1945 sampai 1965 Masehi. Sejarah pendidikan pada masa Orde Lama. Pengertian Orde Lama.
Secara bahasa, Orde adalah masa, zaman, dan taman lampu. Jadi, Orde Lama adalah masa lampau. Secara istilah, Orde Lama adalah masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Hatta dari tahun 1945 sampai 1956. Pada masa Orde Lama, dikatakan pendidikan mengalami kemajuan karena keadaan pendidikan Islam pada mode Orde Lama dapat maju karena berdirinya Departemen Agama, berdirinya lembaga pendidikan Islam yang bersifat formal. Pendidikan agama Islam masuk ke dalam pendidikan formal dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950. Pendidikan agama Islam dalam sekolah negeri belum diwajibkan. Adanya dikotomi ilmu, adanya anggaran untuk kemajuan lembaga pendidikan. Selanjutnya pada 1966 sampai 1998 Masehi terdapat Orde Baru. Pengertian Orde Baru antara lain adalah masa kepemimpinan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru diartikan sebagai suatu masa yang menggambarkan untuk mengembalikan negara Republik Indonesia kepada Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Keadaan Indonesia pada masa Orde Baru antara lain kebijakan diarahkan untuk pembangunan ekonomi. Yang kedua, penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai. Yang ketiga, sentralisasi dan monopoli dalam bidang. Yang keempat, politik, ekonomi, dan militer dikuasai oleh Orde Baru. Yang kelima, adanya P4 sebagai hasil tafsir tunggal Orde Baru terhadap Pancasila. Kebebasan presiden dibatasi. Yang ketujuh, larangan demokrasi. Keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. 1. Pendidikan Islam masuk dalam Sisdiknas. Yang kedua, pembaruan madrasah dan pesantren. Yang ketiga, pemberdayaan pendidikan Islam dan formal, non-formal. Yang keempat, peningkatan suasana politik, sosial, agama. Yang selanjutnya adalah masa reformasi dari tahun 1999 sampai sekarang. Pendidikan Islam pada era reformasi. Pengertian reformasi, secara bahasa reformasi adalah perbaikan, pembaruan, memperbaiki atau kembali menata. Secara istilah, reformasi adalah merubah sosial budaya pada masyarakat, bisa saat ini atau masa depan atau masa suatu perubahan kehidupan lama dengan kehidupan baru yang secara hukum menuju ke arah yang lebih baik. Kebijakan-kebijakan politik era reformasi antara lain menumbuhkan demokrasi politik, ekonomi, pendidikan, dan hukum, otonomi daerah, mengembalikan peran ABRI sebagai alat negara. Yang keempat, menghilangkan korupsi dengan membentuk KPK dan pengadilan tipikor. Yang kelima, membebaskan PNS dari politik. Yang keenam, menciptakan suasana aman, tertib, adil, dan sejahtera. Berikut keadaan pendidikan pada era reformasi. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam nonformal masuk Sisdiknas. Yang kedua, peningkatan anggaran pendidikan Islam. Yang ketiga, wajib belajar 9 tahun. Yang keempat, terdapat standarisasi pendidikan Islam. Yang kelima, sertifikasi guru dan dosen. Yang keenam, metode pembelajaran mengedepankan PAIKEM. Yang ketujuh, penerapan TOEFL Quality Management. Yang ke-8, ijazah dari sekolah Islam setara dengan sekolah umum. Demikian, itu tadi sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.